Sosiofobia. Mengapa pria muda ini melihat orang lain sebagai hantu yang ditakuti dan mengganggu ketenangannya? Apa yang terjadi pada masa kecilnya sampai ia takut pada manusia lain? Berkurung diri. Pria LS, 23 tahun di Jabar. Saya tidak tahu lagi harus menetap di mana. Manusia sudah seperti hantu yang senantiasa mengganggu hidup saya. Sedapat mungkin saya menghindar dari orang lain. Alangkah jarangnya saya mengobrol dengan para tetangga. Dan tak pernah sekalipun saya menjalin hubungan perkawanan baru, meskipun sekarang saya tinggal di tempat baru. Jika saya bepergian sendirian, maka secara spontan saya memilih jalan sunyi atau berangkat pada waktu gelap. Saat kemungkinan perjumpaan dengan orang lain amat minim. Bila saya tidak dapat menghindari tempat yang banyak manusianya, maka saya akan berusaha mengajak kakak atau seorang sahabat yang mau mengerti kondisi saya untuk turut pergi mendampingi. Jika kedua hal itu tidak dapat, saya berjalan cepat-cepat atau menggunakan kendaraan umum yang meminimalkan kontak dengan orang lain. Semenjak kecil hingga kini saya memang senantiasa melakukan interaksi yang minim dengan para tetangga. Bahkan saya sangat betah berkurung diri di dalam rumah. Saya hanya keluar rumah jika ke sekolah atau disuruh ke warung atau salat berjamaah. Jika orang lain merasa ruwet pikirannya jika tidak berjumpa orang lain, saya malah kebalikannya. Saya sanggup tidak keluar rumah selama berminggu-minggu. Bahkan pernah hampir setahun penuh saya tidak keluar rumah sama sekali dan hanya berkunjung ke tetangga pada waktu Lebaran. Sepanjang ingatan saya ada suatu peristiwa yang dapat dilacak pada masa kecil yang menjadi titik awal berkurung diri di dalam rumah. Suatu hari saya bermain korek api dengan anak tetangga di rumah tipe 21 yang belum dihuni. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba ibu saya memanggil dengan nada marah. Melarang keras kami bermain dengan korek api karena khawatir akan terjadi kebakaran. Tangan saya ditarik dan dibimbing pulang. Sampai di rumah saya dinasihati agar tidak bermain lagi dengan R atau A karena mereka anak nakal. Mendengar perkataan itu saya terheran-heran. Bukankah bermain dengan mereka selalu menyenangkan? Menurut pendapat saya, bermain korek api yang dinyalakan lalu dibuang di WC tidak akan membahayakan sebab rumah itu terbuat dari batu padas. Walaupun begitu, nasihat orang tua saya turuti juga. Berhari-hari saya tidak keluar rumah. Kedua orang tua memuji saya sebagai anak yang baik. Akhirnya saya bermain dengan kekhayalan saya, mengubah benda apapun jadi permainan menarik. Lama-kelamaan karena kekuatan fantasi semakin betahlah saya di rumah. Orang tua saya senang sekali karena tak perlu susah-susah mengawasi saya jika bermain di rumah. Hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan tanpa terasa belasan tahun terlewati. Hingga kini aksi berkurung diri di dalam rumah sudah menjadi bagian naluri diri saya. Namun masalahnya tidak lagi sesederhana itu. Semenjak berangkat remaja dewasa, dan mengetahui sedikit banyak tentang norma sosial yang benar dan salah, batin saya menjadi amat tersiksa. Saya mengetahui bahwa manusia yang ideal adalah manusia yang dapat menjalin komunikasi dan dapat merintis hubungan yang baik dengan orang lain. Juga orang dewasa yang tidak mau akrab dengan tetangga dan lingkungannya akan diejek dan dikucilkan. Ketersiksaan saya semakin menjadi-jadi. Karena setelah lulus SMU, tak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal sekolah adalah tempat saya terlupa akan masalah ini dan tempat beberapa kawan saya. Sekarang, di tempat baru yang berdekatan dengan tetangga ini, amarah saya seringkali terbangkit saat saya mendengar ada yang meludah atau mendahak, karena seolah-olah orang itu menganggap saya sebagai najis. Ejekan kecil saja telah cukup membuat saya mengamuk. Dalam pikiran saya terbetik pikiran untuk dapat membunuh orang yang saya benci karena ejekannya itu. Urat-urat dalam kepala saya seringkali tegang menahan keinginan untuk membunuh orang yang tingkahnya menyebalkan itu. Jika saya sudah merasa keletihan dan tak sanggup lagi menahan kalutnya perasaan, pergilah saya ke tempat yang senyap. Maka, mulailah saya mencari gedung yang ditinggalkan atau perkantoran sunyi. 2 kali saya kepergok penjaga yang kelihatannya jengkel. Dia tidak marah, hanya minta KTP saya sementara saya menginap di situ. Dalam keadaan sakit begini bukannya saya tidak pernah berobat. Saya sudah berobat di RS Banyumas, RSCM, RSJ Grogol, RS Karya Medika Bekasi, dan RS Hasan Sadikin Bandung. Saya hanya diberi keterangan memiliki kepribadian dengan konotasi negatif yang tidak disebutkan apa jenisnya. Karena uang pensiun ayah yang sangat sedikit, pengobatan berhenti. Saya ingin bekerja, tetapi saya tidak mampu berinteraksi terus-menerus dengan orang.
Lantas timbul kekhawatiran dalam diri saya, masa depan macam apa yang saya punyai. Sedang hidup normal dalam dunia sosial saya tidak sanggup. Bung LS yang sepi. Bukan main, sungguh sunyi dunia Anda. Senantiasa lari menghindari orang lain, sebab mereka terasa bagai hantu pengganggu hidup Anda. Keadaan ini agaknya kian lama kian sukar, sebab Anda tinggal di antara 200 juta penduduk Indonesia, dan sudah saatnya harus bekerja pula. Pengalaman hidup Anda dapat dijadikan cermin bagi orang tua muda agar lebih hati-hati mendidik buah hati mereka. Masa kecil itulah saatnya menanamkan berbagai latihan dan kebiasaan yang dapat membuat anak maju dan berhasil. Atau sebaliknya. Apakah si Buyung kelak akan bersembunyi di rumah saja atau berani tampil ke depan buat berprestasi? Apakah ia akan kalah sebelum mencoba? Atau menjadi tahan banting dan punya banyak inisiatif? Tiap hukuman dan ganjaran pada si kecil perlu dipikirkan akibatnya sampai jauh ke depan. Tampaknya pengalaman masa kecil itulah yang membuat Bung LS betah berkurung dalam kebiasaan menyendiri, menghindar dari pergaulan. Padahal dalam pergaulanlah berkembang persahabatan, kesetiakawanan, kerjasama, kemesraan dan banyak kebahagiaan lain. Meski ada pula kejengkelan dan perbedaan pendapat, namun hal itu dapat didiskusikan. Saya kira tetangga baru Anda yang rajin meludah dan mendahak belum tentu berniat mengejek Anda. Mungkin ia menderita sakit emfisema, yang banyak batuk dan dahaknya, atau ia penderita pilek kronis. Atau hal itu sekadar kebiasaan jelek saja yang sukar diubah. Agaknya ia patut dikasihani, bukan dimusuhi apalagi dibunuh. Dan mengapa Anda harus bersusah payah jadi jengkel melihat kekurangan orang lain? Bung LS, jika Anda melihat manusia-manusia lain bagai hantu yang menakutkan dan perlu dihindari, agaknya Anda menderita sosiofobia. Ketakutan yang tidak masuk akal pada orang banyak seringkali disertai gejala fisik yang tampak dengan jelas, seperti berkeringat, berdebar-debar atau pucat pasi. Ketakutan irasional ini aneka ragam macamnya. Sampai ada sekitar 500 macam. Dari takut pada orang, sampai takut cacing, takut gelap, takut ruang terbuka, tertutup dan banyak lagi. Di negara yang sudah maju, para ahli terapinya mempunyai seperangkat cara untuk secara perlahan-lahan melatih para penakut ini menjadi berani lagi. Setahap demi setahap si penakut diperkenalkan dengan objek atau subjek yang ditakutinya, diawali dari bentuk yang paling tidak berbahaya. Misalkan mula-mula melihat sketsa atau coretan, gambar cacing atau apa saja yang ditakuti. Setelah pasien tak takut lagi pada sketsa itu, lalu rangsang ditingkatkan ke gambar yang lebih jelas, lalu ke potret, lalu ke boneka, begitu seterusnya sampai ia berani menghadapi objek sebenarnya. Di Münster, Jerman, Christoph Dornier Foundation, pendekatannya berbeda. Para terapis memperkenalkan objek yang ditakuti itu secara acak, selama 6 sampai dengan 8 jam sehari. Kadang gambar kecil, kadang besar, kadang benda asli, kadang hanya mainan saja. Sehingga penderita bingung dan tidak bereaksi lagi pada benda yang ditakuti itu dan ia jadi biasa. Hal ini diulang-ulang sampai penderita fobia itu tak takut lagi. Seperti orang jadi terbiasa dengan gaduhnya bunyi kendaraan di jalan ramai atau orang desa yang biasa dengan suara jangkrik dan kodok. Nah Bung LS, cobalah berlatih sendiri untuk jadi berani bersosialisasi dengan banyak membaca riwayat orang, melihat TV, baca koran, dengan berlatih bercakap dengan saudara, teman, anak kecil. Pergi ke warung membeli obat nyamuk, coba-coba bertanya di mana jalan anu, di mana apotek dan sebagainya. Jangan lupa pasang wajah ramah, mengangguk dan tersenyum sebelum bertanya. Atau kalau bertemu tetangga. Bung LS, ingat-ingat dulu ketika kecil Anda seorang pemberani yang gemar bergaul. Kekuatan itu masih tetap ada pada Anda, hanya kurang dilatih. Seringlah latihan senyum dan menyapa orang dengan ramah. Anda akan cepat disukai orang lagi. Bila masih agak sukar, carilah pekerjaan yang tidak terlalu gaduh dengan orang, seperti bekerja di kebun, jaga malam atau bekerja di laboratorium.
Namun tetaplah berlatih bersikap ramah jika bertemu dan bercakap dengan orang lain. Jika berdebar-debar, tariklah napas panjang. Dan ingat hal yang menyenangkan, atau berdoa agar tenang kembali. Seringlah berlatih dan selamat menjadi kuat.